جميع السلسلة القادرة ثبتت وتصل درجة وعلى سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وسيد الفضل الجليل وتدرس بكرة وكتاب مرحبا كثير هذه العالمين وسيد الفتاة نبي الرسول يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله وصلى الله عليه وحضرة وعزرة وصل كتاب وصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين kepada orang tua kita, saudara kita, semua Al-Fatihah. Bersabda berkata Allah Ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waridi fa huwa qaribun. Wa nahnu aku Allah itu aqrabu lebih dekat ilaihi kepada orang min hablil waridi dibanding orang atau bulu bencing ataupun leher. Bahwa maka Allah itu qaribun dekat di apa yang dikatakan Allah bahwasanya Allah itu dekat, diibaratkan urat yang ada di leher kita itu diibaratkan. Jadi sangat dekat Allah itu. Tidak usah khawatir, tidak usah sanksi kalau Allah itu sangat dekat. Nah, bagaimana kita cara mendekatinya? Apa yang dikatakan oleh pengarang kitab tersebut, tapi dekatnya Allah tidak bisa dirasakan dengan akal. Jadi nggak bisa dicari dengan akal. Umpama ada perkara yang menghalang-halangi Allah dari kita, contohnya yang menghalang-halangi itu lebih dekat sama kita dibanding apa saja, karena Allah itu meliputi badan kita yang semuanya itu dikatakan aku itu lebih dekat kepada manusia dibanding urat yang ada di leher. Nah, maka oleh sebab itu menurut ahli syuhud ulama wa amma ahlul hijab dan adapun ulama yang ahli hijab, maka beliau berkata huwa qaribun, huwa yaitu Allah qaribun sangat dekat biilmihi dengan ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, wa qudratuh dan kekuasaan Allah. Jadi bukan semata-mata karena tak bisa ataupun bisa dikatakan dengan perasaan kita, tapi karena kudratullah atau kekuasaan Allah.
apa? Bagaimana ya tawasul bisa ditemukan ayat jubahu yang menghalang-halangi atas Allah apa itu sesuatu. Jadi Allah itu lebih dekat terhadap kita dengan apa? Menurut orang ahli yang memandang Allah ahli syuhud, itu penilaian beliau. Kalau orang itu ahli hijab, artinya dihalang-halangi dari Allah. Yang artinya dihalang-halangi dari Allah, beliau pada mengatakan kalau Allah itu dekat terhadap kita dengan sifat ilmunya dan kekuasaan Allah. Jadi selain Allah itu jauh menurut ahli syuhud. Hatta sadala, sehingga ada dalil itu yang menguatkan kepada orang yang syuhud memandang Allah. Ngalal asyaki atas beberapa sesuatu dikatakan oleh Allah awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahidun wa la asqata la kulli kana ala fi ifadatil mu'minin. Kita lanjutkan, tapi baterainya habis. Nah, apa yang dikatakan ahli syuhud, orang yang bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau mengatakan tidak akan dijumpai atas akal. Umpama itu dihalang-halangi apa saja selain Allah, karena umpama tidak adanya yang dijumpai, adanya wujud sehingga bisa dipakai dalil atas wujud perkara selain Allah. Tidak cukup kedudukan Allah jadi saksi atas wujud semuanya, nggak cukup. Umpama pengarang ini menggugurkan lafaz dulu, tentu lebih jelas di dalam menjadikan faedah umum. Faedah umum itu ya kebiasaan yang bisa kita rasakan secara menyeluruh. Yang dimaksud perkataannya Mbak Muslim tersebut itu benar-benar tidak ada yang menghalang-halangi Allah dari kita. Jadi kalau kita itu bukan ahli thariqah, bukan ahli zikir, bukan ahli ilmu, tapi ada cara lain, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya adalah derajat, bedanya adalah pangkat, bedanya adalah suatu tingkatan. Ada tingkatan orang umum, berarti semua yang namanya umum. Ada tingkatan khas, orangnya yang betul-betul khas, khawasul khas dan betul-betul khas. Jadi tingkatan masing-masing. Seperti kita hidup bermasyarakat ini banyak tingkatannya. Jadi begitu juga menurut pandangan Mbah Musonef pengarang kitab ini tentang adanya
manusia bisa caranya memandang Allah itu berbagai macam banyak tingkatan. Jadi kita tidak boleh juga yang ahli thariqah menganggap yang gak ahli thariqah itu dengan pandangan yang merendahkan. Orang yang ahli ibadah sama yang gak ahli ibadah juga gak boleh memandang dengan pandangan yang meremehkan. Itulah pentingnya kita itu makin punya penglihatan yang sebetul-betulnya memandang secara hati, bukan memandang secara akal. Kalau memandang secara akal, itu pasti kita akan tergiur dengan hal-hal yang membuat sepele, hal-hal yang membuat kita itu mudah sekali memfonis manusia yang lain. Padahal menurut bahasa ulama ataupun pengarang kitab ini, Allah itu dekat. Kalau kita dekat sama sesama, Allah dekat. Itu pertama. Walaupun kita ahli ilmu, walaupun kita itu ahli zikir, ustadz kiai pun kalau nggak dekat sama sesama, sama kerabat, sama tetangga, sama jamaah, nggak dekat, ya belum dinamakan yang dekat sama Allah. Yang dinamakan dekat sama Allah itu bisa dinilai dengan dekatnya mereka dengan sesama. Baru dinamakan dekat secara umum, luas. Itu pertama. Beda cara dekatnya kita kepada orang-orang yang mempunyai ilmu laduni. Beda. Karena ilmu laduni itu ilmu yang tanpa dipelajari tapi bisa membuka futuh robbani, terbukanya kuncinya bisa memandang kenikmatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang yang kagum, banyak orang yang terkagum-kagum apabila dia itu merasa dekat sama Allah tapi tidak ada sedikit pun dekat sama sesama. Sesama itu manusia, sesama manusia. Kalau sesama manusia itu yang mana? Bahwa Allah aja yang menciptakan semua makhluknya tidak dibeda-bedakan kecuali yang di situ bahasanya hamba yang betul-betul diperhatikan secara khusus. Secara khusus berarti mereka orang yang beriman. Secara umum adalah mereka semuanya diciptakan oleh Allah. Sama dengan Rahman sama Rahim. Orang katanya berilmu, beramal, tapi kalau belum mengamalkan Rahman dan Rahimnya sebetulnya belum termasuk orang yang berilmu. Rahman itu hubungan kita sama semua manusia, golongan semua makhluk. Itu semua itu diberikan oleh Allah. Peduli enggak sama orang yang sholat, enggak sholat, semua tanggung jawab Allah itu tetap Allah berikan. Tapi jangan lupa, rahim Allah itu tidak akan diberikan kepada siapapun orangnya yang ada di dunia, tapi khusus mereka nanti yang ada di akhirat, yaitu di alam kelanggengan. Nah, maka ada bahasa ngadam. Ngadam itu sesuatu yang tidak ada. Kalau wujud itu sesuatu yang berbentuk nur. Berarti kalau ngadam itu berarti gelap, kalau wujud itu berarti nur. Maka kita di dunia ini sekarang ditempatkan di tempat ngadam, tempat yang gelap. Bagaimana kita supaya mendapatkan nur? Ya harus menjadikan wujudnya zat Allah itu kita berusaha mendekatkan kepada Allah seraya beribadah. Gelap itu wujud dari perkara yang dua tadi. Apa saja perkara yang baru itu bisa tetap wujud ngada bidati,
sifat idam itu sifatnya Allah, tapi itu orang mungkin. Maka saya pikir urip itu susah bagi yang merasakan susah, hidup itu gampang bagi yang merasakan gampang, gelap bagi yang merasakan gelap, terang bagi yang merasakan terang. Gelap contohnya bukan berarti gelapnya seseorang di dunia ini yang mempunyai sifat yang tidak teruji. Orang mau melangkah itu pasti akan diuji dengan sesuatu yang gelap. Di dunia ini kita pengen mendapatkan nur, nanti di akhirat harus melewati dunia ini. Orang-orang tuaku yang dirahmati oleh Allah, kaifa yasbutu al hadisu ma'alama lahu wasbul kidami. Itu. Nah, perkara yang batil itu pasti akan hilang, namanya perkara yang batil. Jadi yang dijelaskan itu perkara yang hak, yaitu Allah. Tidak semuanya yang terlihat wujud itu dijelaskan itu zatullah, sifatun hak. Jadi Allah itu yang melahirkan dan menjelaskan sifat wujud. Sifat wujud, wujudnya semua itu adalah wujud dari zatnya Allah. Maka oleh sebab itu yang dinamakan kekuatan itu bisa dipandang dengan bagaimana hubungan dia kepada Allah, bagaimana hubungan dia kepada keluarganya, bagaimana hubungan dia kepada tetangganya, atau banyak ustadz yang berceramah memakai bahasa Al-Quran, hablum minallah wa hablum minannas, hablum minallah, hubungan baiknya kepada Allah dan hubungan baiknya kepada manusia. Itu kunci dua kekuatan. Dua itu selamat, maka selamatlah dia. Tapi dua itu belum selamat, jangan mengharapkan kebahagiaan rahasia Allah nanti di akhirat. Maka kunci-kunci hal sedemikian ini harus kita betul-betul jalankan. Nah, maka kalau kita hidup sekarang ini hanya dua, ngadam dan wujud. Ngadam berarti gelap, wujud berarti nur zatullah. Pengen mendapatkan nur, ya jalankan perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Semua yang sudah kita perhatikan yang baik kerjakan. Mana yang ada yang gelap tinggalkan, karena gelap ataupun sesuatu yang tidak berguna pasti jalannya adalah jalan kesusahan. Kita berjalan malam perlu memakai cahaya. Apabila kita nggak pakai cahaya, maka akan jatuhnya gelap. Kalau sudah gelap, berjalan malam pun susah. Orang-orang tuaku kuncinya, ayo nur ini bagaimana supaya kita dapatkan, yaitu dengan cara mengerjakan perintah Allah. Mengerjakan perintah Allah yaitu mengunci semua perkara-perkara yang membuat sengsara di dunia maupun di akhirat terlebihnya. Jadi kita semua belum ada jaminan ahli surga, belum ada jaminan selamat di akhirat, tapi berusaha untuk menjadi orang-orang yang diridhoi Allah.
kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah memandang kita sebagai hamba, sebagai manusia yang mementingkan keperluan yang diperintahkan Allah, pasti kita akan selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita belum bisa memvonis pergerakan manusia itu, oh yang begini berarti dia itu mampus, berarti dia itu sengsara, yang begini berarti surga. Belum tahu. Yang jelasnya kita itu berusaha terus mencari yang terbaik. Nah, pola nanti kosong Bang Muslim. Apa yang dikatakan Bang Muslim? Orang itu betul-betul bodoh kalau dia mempunyai kehendak keinginannya meninggalkan perintah Allah, kerja tapi nggak pernah ingat Allah. Itu kalau menurut Bang Muslim sangat bodoh. Berarti dia mencari sesuatu yang disiapkan Allah tapi melupakan Allah, malah dia itu bersyukur atas selain Allah. Itu bodoh secara lahir. Nah, jadi kalau kita sebagai murid, sebagai manusia yang waras, tentunya nggak mau dibilang bodoh. Wong ibadah itu tadi bukan kunci sukses. Ya kunci sukses itu jolek ridhonya Allah. Kunci sukses bukan masalah apa-apa. Ibadah itu belum tentu kuncinya sukses. Kuncinya sukses itu bukan ibadah, tapi bagaimana hubungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, sholat artinya nggak berhubungan dengan Allah, ya podo karo. Artinya sukses dalam beribadah. Kalau suksesnya dalam duniawi harus bekerja. Kalau suksesnya dalam beribadah harus disambungkan rasanya nur dari sesuatu yang terang tadi disambungkan ke nur yang ada dalam qalbul manusia. Insya Allah kita itu akan selalu merendah, kita itu akan selalu berusaha, kita itu akan selalu ditata perilaku kita. Kewajiban murid adalah tata keramanya diperbaiki. Begitu juga tata kerama kita kepada Allah. Kita minta hidupnya senang, dunianya akhiratnya, tapi nggak punya akhlak sama Allah, perintah Allah ditinggalkan, itu nggak punya ada waktu. Alhamdulillah. Mawlana sholli wa sallim daiman abada